Share screen ya. Oke, silakan. Yang ini ya, Pak? Oke, siap. Oke. Dibuka saja. Silakan dilanjutkan, Bapak. Oke, di halaman berikutnya. Silakan lanjut halamannya. Oke, saya lanjut ya. Nah, itu di atas ada 4 permen yang menjadi acuan saat ini. Kemudian di bawahnya ada 2 edaran. Nah, edaran pertama itu edaran Dirjen Dikti nomor 330 tentang relaksasi PSN. Untuk yang ini kesempatan bagi mahasiswa kesehatan. Apa kesempatannya? Jadi mereka walaupun masa studi sudah habis karena menunggu ujian UKOM itu diberikan kesempatan sampai akhir Desember. Jadi sampai akhir Desember walaupun masa studinya sudah habis, ini masih bisa mengajukan PISEN menggunakan edaran ini. Kemudian yang nomor 2 di bawah itu edaran tentang pemberlakuan PSN sendiri. Oke, berikutnya mohon dilanjut. Halo, oke. Di sini untuk Permendikti nomor 18-nya, kira-kira yang dijadikan acuan tuh bagian profesinya seperti ini. Jadi nanti kelulusan profesi akan menginduk ke sini khusus untuk kesehatan. Oke, berikutnya yang Permen 53, halaman berikutnya. Oke. Nah, di sini saya tampilkan Permen 53 sama 39. Nah, di sini untuk mengawali di pasal 15 ini dijelaskan tentang proses pembelajaran. Bagi Bapak Ibu sekalian, normatifnya di dalam 1 tahun itu ada 3 semester, itu disebutkan di pasal 15. Terdiri dari 2 semester normal, yaitu ganjil dan genap, sama 1 semester antara. 3 semester ini legal dilaksanakan, asalkan mengikuti aturan yang sudah berjalan. Sehingga nanti masa studi mahasiswa bisa diperpendek dengan menggunakan 3 semester ini. Oke, berikutnya. Oke. Nah, di sini sebagai data awal di pasal 17 dan 18 ini bisa dilihat masa studi, beban belajar dan masa tempuh kurikulum. Nah, untuk D1 disebutkan di pasal 17 ini adalah untuk D1 36 SKS. Ini syarat minimum SKS kelulusan. 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum adalah 2 semester. Jadi di rancangan kurikulum itu 2 semester. Mau nanti di kampus-kampus menggunakan rancangan ini sebagai rancangan kurikulum. Sebab nanti akan mempengaruhi PSN. Yang untuk D2-nya 72 SKS dengan masa tempuh kurikulum 4 semester. Kemudian D3-nya 108 SKS dengan masa tempuh 6 semester. D4 sama D1 144 dengan masa tempuh 8 semester. Ini sebenarnya perubahan untuk yang D3 sama S1 itu perubahan dari aturan sebelumnya. Yaitu yang sebelumnya yang membolehkan 6 semester untuk 5 semester untuk D3 dan 7 semester untuk D4. Kemudian pada aturan tambahannya di pasal ini semester 1 dan 2 itu maksimal 20 SKS. Semester berikutnya baru dibolehkan mengambil di atas 24 SKS. Adapun ketentuan semester pendeknya adalah 9 SKS. Oke, lanjut, Bu. Nah, di pasal 1920, 19 dan 20 ini ketentuan untuk pasca sarjana sama program doktor. Untuk S2 dan S2 terapan itu 54 sampai 72 SKS untuk Permen 53 dengan masa tempuh 3 sampai 4 semester. Dan di bagian ini itu ada perubahan yang awalnya seperti tadi menjadi 36 SKS dengan masa tempuh minimal 3 semester. Nah, masa yang sebelumnya tidak ada kalimat minimal sehingga nanti ada peluang untuk yang non reguler bisa mengambil kurang dari kurikulum tadi. Non reguler atau RPL maupun pilihan bisa mengambil data kelulusan kurang dari semester itu. Nah, yang jadi masalah yang ini, yang S2 ini ada kalimat minimal 3 semester. Ini menjadi masalah. Tapi saya lihat diskusi di grup sudah dinormalkan. Walaupun 3 semester ini ternyata katanya hanya khusus untuk reguler. Walaupun di permennya tidak ada pembagiannya. Kemudian S3 dan S3 terapan masa tempuh kurikulumnya 6 semester dengan rincian 2 semester pembelajaran dan 4 semester penelitian. Realnya di PISN
menggunakan SKS yang ada di pasal Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Karena di permen ini tidak mengatur batas SKS. Sehingga seharusnya kalau menerapkan permen yang baru, di S3 itu tidak ada pembatasan SKS. Yang ada pembatasan itu hanya semesternya saja, yaitu minimal 6 semester. Artinya, sedikit pun SKS seharusnya bisa diloloskan. Karena di permennya tidak disebutkan. Justru aturan SKS-nya itu muncul di pasal 17 di Permen nomor 3 tahun 2020. Nginduknya ke sana ternyata. Di edaran yang terbaru itu, nginduk SKS-nya. Kemudian lanjut, Bu. Nah, oke. Berikutnya di pasal 22, beban tempuh untuk profesi. Nah, ini juga ada perubahan di permen yang baru. Di permen yang lama, yang permen 53, itu beban belajar disebutkan 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester untuk profesi. 2 semester. Nah, di permen yang baru, baik profesi, spesialis, dan ini disatukan di dalam satu pasal saja, pasal 22. Nah, di Permen 39 ini. Dan distandarisasi menjadi yang nomor 2 ini, spesialis ini. Di kalimatnya di pasal yang baru, profesi spesialis ini, beban belajar dan masa tempuh kudu disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. Artinya tidak ada pembatasan SKS dan tidak ada pembatasan masa studi. Kenapa muncul ini? Karena banyak kasus di lapangan terkait profesi ini. Sebagai contoh, profesi guru aja, itu tidak ada SKS-nya. Yang ada itu modul. Dan modul standar yang ada cuma 6 SKS. 6 apa 12 SKS, modul standar. Akhirnya diakalin di sistemnya oleh tim Pusdatin. Nanti ada yang namanya konversi. Konversinya itu konversi pembelajaran sekitar ada 27 SKS, sehingga nanti totalnya 36 SKS mengikuti Permen 53 ini. Nah, di Permen 39 sendiri tidak ada pembatasan SKS, tidak ada pembatasan masa belajar. Nah, itu diserahkan ke kampus berapa SKS. Nah, untuk proses guru, itu masa belajarnya, realnya di lapangan itu hanya 3 bulan saja, tidak sampai 1 semester. Kemudian SKS yang disusun itu dalam bentuk modul. Modulnya itu kalau tidak salah sekitar, kalau dinormalkan paling sekitar 9 SKS lah. Jadi sangat sedikit, sangat jauh dari 36 ini. Itu sebabnya banyak kasus di Permen 53 yang dikoreksi dengan Permen baru ini. Cuman ternyata di edaran itu ada penyesuaian. Nah, oke, lanjut, Bu. Halo, silakan dilanjutkan. Oke. Kemudian untuk masa studi mahasiswa, perguruan tinggi menetapkan mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu. Di sini ada 2 penjelasan mahasiswa. Jadi dulu kita sering dengar tidak ada non reguler dan sebagainya. Nah, di Permen ini mulai Permen 53 itu sebenarnya di Dikti sendiri sudah mengakomodir yang namanya masa penuh waktu atau reguler dan paruh waktu. Ini masa ekstensi, masa yang kuliah setengah waktu. Nah, dan di sini di masa studi ini dirancang oleh kampus dengan ketentuan masa studi maksimal 2 kali masa kurikulum. Nah, tadi sudah disebutkan kurikulumnya. Nah, disinilah pembatasan masa studi itu baru ada. Oke, lanjut. Oke. Nah, kemudian di pasal 30 di sini ada ketentuan tentang IPK. Nah, IPK untuk yang vokasi dan sarjana 2, untuk pasca, magister, pasca sama doktor sama profesi itu 3. Kemudian di Permen baru ini perlu Bapak Ibu ketahui, tidak ada acuan tentang predikat kelulusan. Predikat kelulusan itu hanya ada di Permen nomor 3 tahun 2020. Jadi kalau kita misalnya kampus ya mau menetapkan yang namanya cum laude itu IPK segini, itu sudah menjadi kewenangan kampus di Permen baru ini. Kalau di Permen lama, di Permen 3 nomor 3 tahun 2020 itu yang disebut cum laude itu aturannya ini yang memuaskan itu sudah ada di aturannya. Di Permen 53 maupun 39 itu tidak ada. Itu diserahkan sepenuhnya ke kampus. Jadi kampus bisa menerapkan sistem predikat kelulusan berdasarkan kebutuhan kampusnya. Oke, lanjut. Ini terkait dengan salah satu syarat berikutnya itu akreditasi.
Nah, di Permen 53 program studi itu wajib punya akreditasi yang aktif. Bahkan nanti ketika mengajukan reakreditasi, di situ di pasal 70 disebutkan, jika sudah mati dan masih proses akreditasi, di Dikti nanti akan di Ban PT akan mengeluarkan akreditasi sementara dengan masa apa namanya? Yuk balik lagi. Halo, halo, balik lagi tadi. Mohon maju slide-nya dimajukan satu. Oke. Nah, di sini bahkan di masa tenggang itu, masa kekosongan akreditasi akan dikeluarkan akreditasi sementara. Nah, di masa akreditasi sementara termasuk di dalamnya nanti jika akreditasinya tidak keluar atau mati atau tidak bisa diperpanjang atau ya syarat akreditasinya tidak bisa untuk diperpanjang, kira-kira begitu. Nah, nanti Dikti akan memberikan keleluasaan yang pertama segera meluluskan masing-masing yang sudah masa studinya lulus. Berdasarkan persyaratan sudah lulus. Tapi dengan ketentuan ini ada kerugiannya bagi masa yang diluluskan. Apa itu? Itu hanya akreditasi sementara tanpa melampirkan sertifikat akreditasi. Jadi memang sementara di saat CPNS dan sebagainya, selain SK akreditasi, diperlukan juga sertifikat. Nah, itu masalahnya. Jika tidak, yang kedua, tidak diizinkan menerima mahasiswa baru selama masa kekosongan akreditasi. Sama yang ketiga, jika masih ada mahasiswa aktif, maka ya mahasiswa itu harus dipindahkan ke kampus lain atau perguruan tinggi lain. Nah, setelahnya ada pun di Permen 39 itu tidak ada istilah kekosongan begini. Begitu mati akreditasi itu langsung berlaku 3 ini. Tidak ada masa tenggang dia di Permen yang baru itu. Jadi itu perubahan-perubahan yang terkait dengan PISN. Oke, lanjut. Oke, mohon slide-nya dilanjut. Nah, kalau saya ringkas, kira-kira begini ringkasannya dari Permen 53 maupun 39. D1 minimal SKS-nya 39 dengan masa tempuh 2 sampai 4 semester. D2 72 SKS dengan masa tempuh 4 sampai 8 semester. D3 108 dengan masa tempuh 6 sampai 12 semester. D4 minimal 144 dengan masa tempuh 8 sampai 16 semester. Nah, perubahan sebenarnya kalau kita lihat perubahannya dengan Permen nomor 3 tahun 2020, itu perubahannya di poin 3 dan 4. Yang sebelumnya itu masa tempuhnya itu sampai 10 semester, maksudnya semester ini semester normal, bukan semester antara. Tidak dimasukkan semester antara, semester normal yang ganjil genap. Begitu juga dengan S1 yang masa tempuh awalnya itu sampai 7 tahun atau 14 semester normal. Nah, ini untuk dua ini nomor 3 poin 3 dan 4 itu ada penambahan 1 tahun. Jika diberlakukan sekarang, itu mahasiswa yang aturan lama harusnya tahun sekarang DO itu ada masa dispensasi dengan aturan baru ini bisa diperpanjang 1 tahun. Nah, yang berat di ini yang di nomor 5, di Permennya sendiri menyebutkan minimal 3 semester. Sehingga nanti ada masalah di RPL, pindah dan sebagainya, di sistem validatornya sendiri tidak menerima di bawah 3 semester. Adapun yang di 1 sampai 5, 1 sampai 4, itu tidak ada ketentuan minimal, hanya masa tempuh normal, sehingga memungkinkan nanti ada celah, bisa mahasiswa D1, D2, D3 itu untuk pindahan RPL dan sebagainya itu di bawah 2 semester. 1 semester saja pun bisa. Nah, kemudian yang nomor 6, masa tempuh untuk S3, S3 6 sampai 12. Ini juga ada pengurangan dari Permen nomor 2 tahun 2020, yaitu yang awalnya 14 semester dengan aturan baru ini menjadi 12 semester. Nah, adapun profesi ini SKS dan masa tempuh ditetapkan oleh kampus bersama lembaga terkait, misalnya asosiasi profesi. Tidak disebutkan SKS, tidak disebutkan masa tempuh. Artinya kalau profesinya menginginkan hanya 1 semester, di profesi ini bisa keluar dengan 1 semester. Kemudian di Permen baru ini tidak membahas khusus terkait dengan masa pindah dan RPL, sehingga nanti dia akan mengisi di sini kalau menggunakan Permen yang ada ini tidak masuk dia. Jadi dia nanti akan mengisi celah sehingga nanti bisa diluluskan dalam kurang dari yang ada ini. Oke, berikutnya kemudian edaran yang menjadi acuannya, mohon untuk slide berikutnya. Nah, inilah edaran yang menetapkan Permen ini. Saya sendiri di tahun yang lalu itu
karena di kampus kami sudah menerapkan Permen 59, itu sempat debat panas dengan pemateri dari pusat terkait penerapan. Menurut tim Ban PT, penerapan aturan itu adalah 2 tahun. Adapun masa penyesuaian, tidak setiap kampus melakukan penyesuaian, sehingga mereka menerapkan di sistem aplikasi PISN itu ketika sudah 2 tahun. Sehingga kampus-kampus yang sudah menerapkan Permen 53 sejak awal, padahal di permennya kan penyesuaian, jadi kalau ada sudah mampu menerapkan, seharusnya bisa menerapkan. Tetap menggunakan Permen nomor 3 tahun 2020. Sehingga apa? Tidak bisa kita meluluskan 8 tahun untuk S1. Nah, itu efeknya. Jadi sempat kita ribut juga dulu di LDP 8 juga terkait ini. Karena di permennya sebelum masa 2 tahun itu boleh penyesuaian, boleh melakukan. Bagi yang sudah melakukan seharusnya diizinkan wisuda dengan 8 tahun. Sehingga penyelesaiannya saat itu jika memang dibolehkan oleh LDikti, ya penyelesaian dengan cara eksepsi. Nah, di sini disebutkan validator PISN itu akan disesuaikan dengan ketentuan Permendikbud, Permendikti ini nomor apa? Permendikti Saintek nomor 39 pada 1 November. Jadi hari ini permen terbaru itulah yang berlaku. Nah, adapun untuk program profesi dan sebagainya ini akan ada disediakan fitur khusus untuk penataan validator masa studi. Nah, masa studi ini yang menjadi masalah karena nanti ditentukan oleh asosiasi masing-masing. Oke, lanjut. Kemudian validatornya standarnya apa saja sih? Silakan dilanjutkan, Bu. Nah, validator standarnya ini masih sama, masih menginduk ke Permen 53, mulai dari akreditasi, IPK, kemudian SKS 9 SKS untuk yang apa namanya, yang semester pendek. Oke, lanjut. Nah, di sinilah mulai menggunakan Permen terbaru tuh ini. Kenapa langsung bisa diterapkan? Karena itu sama dengan Permen 53. Sehingga bisa langsung diterapkan sekarang. Yang jadi masalah itu mulai dari sini. Nah, mulai dari ini, yang magister. Nah, di sini tetap apa namanya, yang doktor sama spesialis. Ini menggunakan 42 dan 24. Ini ternyata setelah kami telusuri, di permennya sendiri ini tidak ada. Dua ini. Adanya itu di Permen nomor 3 tahun 2020. Jadi, makanya di sebelah sini, sebelah kanan tidak ada keterangan sumbernya. Sumbernya itu sebenarnya di Permen 20, seharusnya dimasukkan di sini Permen 20. Sebab kalau menggunakan Permen terbaru, tidak ada SKS minimalnya. Kemudian untuk untuk SKS-nya itu minimal 20, ini sesuai dengan permennya juga, itu hanya untuk diploma dan sarjana. Adapun yang magister maupun doktor, itu tidak ada ketentuan batasan 24 SKS. Jadi kalau untuk doktor, profesi dan sebagainya sebenarnya itu bisa di atas 24 untuk doktor sama apa namanya, profesi doktor sama magister. Jadi bisa di atas 24. Apalagi dengan ketentuan barunya itu. Kemudian maksimal itu tetap menginduk ke pasal tadi, yaitu 2 kali masa apa namanya, 2 kali dari masa kurikulum. Yaitu bisa dilihat sini ada 2, 4, 6, 8. Adapun sisanya di bawah itu disesuaikan dengan profesi sebenarnya. Sesuai dengan permen terbaru menginduk ke profesi. Oke, lanjut. Nah. Oke, lanjut. Ini untuk persiapan best practice-nya. Lanjut. Nah, terkait dengan apa sih yang kita butuhkan di data PISN, sebelum kita ke sana, ini data-data yang seharusnya cek dari awal. Yaitu pertama, untuk data profil. Data profil ini berupa nama, TTL, NIK, nama ibu, status masuk, dan tanggal masuk. Data ini menjadi data penting yang jika salah itu akan mempengaruhi PISN. Sebagai contoh, tanggal masuk. Kalau tanggalnya salah, ini bisa menyebabkan PISN-nya gagal, tidak eligible karena melewati masa studi. Nah, untuk mengecek data ini secara massal, bisa ekspor menggunakan rekapitulasi ekspor data massa di feeder. Nah, dari data sana ini di ekspornya perangkatan. Nanti bisa dicek data-data apakah sesuai dengan tanggal masuk. Normatifnya tanggal masuk untuk semester ganjil itu adalah 1 September. Untuk semester genap itu adalah 1 Maret. Nah, kalau lebih cepat dari itu, segera dikoreksi. Dikoreksinya menggunakan apa? Menggunakan tipe 1. Karena itu terkait dengan terkait dengan data history. Harus tipe 1 itu. Karena mengubah tanggal masuk.
Sebab nanti kalau tidak menggunakan, kalau setelah untuk semester ganjil setelah tanggal 1 September itu memungkinkan, tapi sebelum tanggal 1 September itu nanti akan mempengaruhi masa studi. Kemudian berikutnya itu SKS diakui plus MK konversi. Nah, di data lama bagi mahasiswa yang dimasuk sebelum 2023 masih menggunakan feeder, saat itu SKS konversi dituliskan manual. Nah, jika salah diisi saat itu akan menjadi masalah di sister di PSN saat ini. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah benar bisa menggunakan ini. Ekspor histori pendidikan untuk detailnya sama ekspor nilai transfer untuk mengecek berapa SKS-nya. Nah, jika ada kesalahan terkait ini, koreksinya hanya bisa menggunakan tipe 2. Jadi nanti bentuknya MK konversi diedit ulang, kemudian simpan, kemudian sinkronisasi ulang. Cuman untuk melakukan ini harus menggunakan tipe 2. Oke, lanjut. Dan berikutnya itu mengecek rekapan AKM. Apakah mahasiswa tersebut sudah normal AKM-nya? Nah, di sini kita bisa ngecek perangkatannya di bagian rekapitulasi laporan status masa. Ini pengecekan basicnya adalah new feeder. Di sana nanti bisa dicek masa ini sudah berapa kali terlapor AKM-nya. Nah, masa studi tadi yang disebut di atas itu masa tempus itu sebenarnya mengacu kepada AKM ini. Misalnya 2 semester dia kuliah, ya betul enggak AKM-nya 2 kali? Nah, bisa dicek di sini. Nah, itu rekapitulasi laporan. Kemudian berikutnya yang paling menentukan juga di bagian ini adalah AKM terakhir. Ini ekspornya di bagian rekapitulasi ekspor data aktivitas mahasiswa. Di bagian sini nanti akan dilampirkan seluruh AKM semester terakhir. Jadi Anda bisa ngecek semester terakhir yang aktif saat ini semester berapa. Jadi kadang di aplikasi Siakat, kadang aplikasi Siakat yang otomatis misalnya Sevima misalnya kan begitu masuk semester ganjil sekarang itu otomatis AKM ganjilnya sudah muncul. Sementara mahasiswanya itu mau dilulusin di genap. Nah, itu jadi masalah nanti. Pastikan AKM-nya dia ini khusus untuk mahasiswa calon lulusan itu berhenti di semester genapnya. Jangan sampai muncul lagi tagihan semester ganjil yang sekarang. Kenapa? Ini akan menjadi acuan terakhir di PSN. PSN itu menjadikan AKM terakhir itu sebagai acuan untuk apa? Untuk IPK. Nah, hati-hati itu. Karena biasanya AKM otomatis itu menggunakan IPK hitungan memasukkan semester sekarang. Bisa jadi IPK-nya rendah. Nah, untuk itu segera dicek baik-baik. Jangan sampai AKM terbarunya justru ditagihkan. Untuk aplikasi-aplikasi zakat kadang memunculkan ini, jadi sehingga jadi masalah ketika pengecekan PSN nantinya. Oke, lanjut. Berikutnya ini data yang di berikutnya jumlah SKS semester di seluruh semester. Nah, di sini memang agak ribet di feeder sendiri belum ada pengecekannya untuk bagian ini. Jadi mengecek rekapan SKS per semester. Karena apa? Karena di Dikti sendiri termasuk di PSN itu langsung mengecek rekapan akhir SKS total. SKS total gini segini. Nah, angka ini berasal dari mana? Ternyata diambil secara manual di setiap AKM. Jadi di sini saya untuk sementara ya ekspor AKM-nya per angka per semester. Jadi berapa semester AKM-nya diekspor baru direkap. Jadi kalau punya aplikasi untuk mengeluarkan data ini itu lebih bagus. Jadi kita bisa melihat per semesternya itu berapa. Sebab di AKM-nya sendiri itu bisa diinput manual. Sementara acuannya itulah di bagian SKS semesternya, bukan SKS total. Nah, SKS semester di setiap semester itu ditambahkan manual, itulah AKM SKS total yang muncul di present. Ditambah konversi kegiatan, ditambah SKS konversi, ditambah MK konversi. Jadi agak panjang penambahannya, sehingga nanti kalau di mahasiswa yang didatakan sebelum 2003 itu kan SKS konversinya kan ditulis manual. Ternyata ini juga ditambahkan ternyata salah hitungannya, sehingga nanti di PSN ini jangan kaget. Angka SKS totalnya itu cukup banyak sekali membengkak. Jadi yang ditambahkan itu SKS di setiap semesternya ditambah SKS konversi kegiatan di setiap semester ditambah
MK konversi untuk mahasiswa RPL jika RPL atau pindah, ditambah SKS, jumlah SKS konversi di bagian jumlah mahasiswa baru. Jadi histori itu kan ada SKS konversi. Di versi lama ditambahkan ini juga, jangan memang membengkak. Nah, untuk masa sebelum angkatan 2023, kadang data di bagian SKS konversi tidak diinput, tidak diisi dengan benar, sehingga datanya terbaca di PSN salah. Nah, karena untuk bagian ini dia nanti akan mengacu ke MK konversi. Nah, sementara di versi lama MK konversi itu belum jadi acuan, sehingga nanti untuk memperbaiki kekurangannya nanti Anda harus membuka tipe 1 untuk memperbaiki di bagian itu khusus untuk angkatan sebelum 2023. Jadi cukup buka periode tipe 2, edit MK konversi, simpan kembali, setelah itu sinkron, insya Allah akan normal di SKS konversi. Karena ini menjadi masalah saat ini, banyak kasus SKS-nya tidak mencukupi. Karena apa? MK konversinya tidak terekap karena menggunakan sistem lama, semasa feeder dulu. Oke, lanjut. Nah, ini pengecekan aktivitasnya sama dengan tadi. Oke, lanjut aja. Nah, ini sebagai warningnya, pastikan ini data-data ini sudah benar sebelum lanjut ke PSN. Jangan sampai ada masalah di sini. Sebab nanti udah pasti tidak akan eligible di PSN, yaitu mulai dari NIM, nama TTL, nama ibu. Nah, untuk nomor 1 ini jika ada masalah itu ajukannya via PDM. Untuk NIK, jenis kelamin, agama, dan ini itu bisa langsung dikoreksi di feeder. Nah, masa koreksinya ini, jika dikoreksi ini, normatifnya akan masuk ke PSN ini sekitar 3 hari normatifnya. Paling cepat 24 jam. Kemudian IPK terakhir itu menggunakan AKM terakhir. Ini tuh hati-hati AKM terakhir ini AKM mana. Karena nanti bisa jadi diluluskan di Gata masih ada AKM terbarunya gara-gara AKM otomatis itu. Maka ini pastikan diperbaiki ini. IPK terakhir itu karena AKM ini akan menggunakan IPK terakhir. IPK terakhir itu mengambil langsung di AKM. Kemudian nanti tanggal masuk, jumlah SKS diakui, ini hanya bisa dikoreksi menggunakan tipe 1 jika ada masalah. Untuk tanggal masuknya tipe 1, untuk jumlah SKS diakui menggunakan tipe 2. Kemudian berikutnya masa studi. Pastikan sesuai standar. Jika ada masalah terkait ini, ya misalnya sudah melewati masa studi, ya solusinya cuman ini, diarahkan pindah prodi atau pindah kampus, atau ya diarahkan untuk RPL setahun lagi. Ya kalau terpaksa ya DO. Nah, hanya ini standar resmi yang ada, yaitu pindah prodi, pindah kampus, diarahkan RPL. Ya, kalau tidak ada ya DO. Nah, syarat terakhir itu bisa menggunakan eksepsi jika memang batas studi ini akibat dari kesalahan tanggal masuk, kesalahan di masuk. Total asal ini ya mengereduksi SKS semester di setiap semester. Artinya di semester mana dia salah di input SKS semesternya, di semester itulah dia dibuka AKM-nya, dibuka tipe 2. Kecuali kesalahannya hanya di semester terbaru saja, tinggal langsung dikoreksi. Untuk prosedur AKM-nya perbaiki PDM-nya sendiri, ini ada linknya bisa dipakai. Itu ada suratnya berikut berkas-berkas pendukungnya, udah saya siapkan di sini. Oke, lanjut. Oke, persiapan final, jangan sekali-kali mengajukan PSN kecuali untuk mahasiswa yang telah yudisium dan akan wisuda. Jadi jangan kayak sebelumnya, dulu itu ada reservasi, jadi kadang dengan reservasi aja sendiri sudah berani diajukan sampai PSN-nya. Nah, untuk sekarang ini tidak ada lagi seperti itu, jadi langsung pengajuan PIN langsung. Yang kedua, perlu diperhatikan acuan pengajuan PIS itu menggunakan SK yudisium. Artinya yang sudah yudisiumnya yang bisa diajukan. Yang kedua, sesudah yudisium yang pasti wisuda. Jangan sampai ada beberapa kampus yang penting SK yudisium dulu, nanti wisudanya kapan-kapan. Nah, itu jadi masalah karena PSN nanti keluar menggunakan ini yudisium ini, SK yudisium acuan PSN. Jadi di dalam PSN nanti ada kode tahun. Jadi hati-hati. Jadi kalau memang dia belum siap untuk wisuda, tunda ada yudisiumnya. Kira-kira begitu. Oke, lanjut.
Nah, untuk best practice-nya kira-kira seperti ini, lanjut aja. Ini tidak terlalu susah untuk pilih. Nah, secara ringkasnya, yang berhak mendapat PIS itu hanya dua ini. Yang pertama, masa yang pelaksanaan pelaporan kegiatan kuliahnya sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, ya datanya terlapor dengan baik di Predikti. Oke, lanjut. Oke, apa sih syaratnya data mahasiswa itu masuk di PSN? Untuk yang ini terus terang tidak ada di aturan manapun. Adanya itu adalah di ya apa kegiatan selama ini. Artinya dari ya hasil pengalaman saja ini. Nah, sudah kami cek di aplikasi sampai terakhir ini untuk mendapatkan untuk sekedar masuk di PSN saja namanya ini bisa dilacak di PSN itu syaratnya ini. Yaitu syarat apa ini? Syarat laporan AKM-nya. Untuk D1 minimal sudah terlapor AKM-nya 1 kali, D2 2 kali, D3 4 kali, D4 atau S1 6 kali, S2 atau S2 minimal 3 kali. Ini berdasarkan permen ini. Kalau ini permen langsung ada, yaitu 3 kali. Walaupun hari ini dikoreksi karena banyak, kenapa dikoreksi menjadi 1 kali? Banyak tuntutan karena buat apa ada RPL? Kok tetap juga lulusnya sama dengan reguler yang tiga kali akhirnya oleh Pusdatin diubah menjadi 1 kali. Terus terang ini data ini tidak ada di permen. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang itu istihad di Pusdatin. Nah, S3 itu menggunakan 6 kali, profesi 1 kali, pindah dan RPL 1 kali. Nah, ingat ini 1 kali. Jadi kalau Anda punya masa pindahan atau PRL, begitu terlapor terlapor AKM-nya terkirim ke Dikti, itu besoknya itu namanya masuk ke PSN. Cuman masalahnya nanti apakah sudah eligible apa tidak. Tapi paling tidak nama ini muncul dulu. Setelah muncul nanti kita bisa menganalisa data ini masuk ke apa bisa diperbaiki kesalahannya di mana, yang tidak eligible di bagian mana. Itu pentingnya kita mengetahui ini. Jangan sampai mengecek misalnya D2 baru 1 kali lapor langsung cek di Predikti, itu ya nggak bisa lah. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah 4 kali itu harusnya sudah bisa dicek. Oke, lanjut. Jadi kalau sudah sesuai dengan ini ternyata tidak muncul di Predikti, berarti ada masalah dengan pelaporannya. Bisa jadi pelaporan AKM-nya kurang atau masalah dan sebagainya. Nah, berikutnya ini kalender Dikti yang penting wajib dihafal di setiap kampus. Diterapkan kalau perlu dihafal. Ini jatuhkan acuan untuk membuat kalender tanggal ini. Nah, tanggal inilah nanti menjadi tanggal yang diberlakukan di Dikti terkait di wisuda, maba dan sebagainya, dan sebagai acuan untuk CP. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu bisa lihat semester ganjil itu sebenarnya acuannya 1 September sampai 28 Februari. Ini acuan kalender semester ganjil. Kampus dari acuan tanggal ini bisa memasukkan tanggal di rentang ini. Misalnya mulai kuliah mungkin 2 September, 3 September boleh. Nanti selesainya juga ya, jangan sampai 28 misalnya. Sebelum tanggal 28 itu harus selesai kuliah. Karena setelah itulah masa pelaporannya. Berdasarkan permen itu masa pelaporan itulah 2 bulan sejak berakhir. 2 bulan sejak Februari itu tentu saja April, 30 April. Ini menjadi CP. Nah, 2 bulan setelah KRS, CP1 itu 2 bulan setelah tanggal masuk, yaitu 30 Oktober. Nah, CP2-nya itu 30 April. Tanggal ini menjadi tanggal standar. Anda nanti di kampus pastikan nanti yudisium, wisuda itu tanggalnya di dalam rentang ini. Sehingga nanti mudah terlapor. Sehingga sesuai dengan akreditasi dan sebagainya, sistem pelaporan Dikti juga terekam dengan baik. Kalau tidak menyesuaikan tanggal ini, jangan sampai nanti sudah dilaporkan lulus, ternyata tagihan AKM-nya masih diminta oleh sistem. Kenapa? Salah memasukkan tanggal ini. Nah, tanggal ini menjadi tanggal acuan kalender kampus, termasuk nanti tanggal di sistem Predikti di setting periode di feeder. Nah, begitu juga dengan semester genap, tanggal mulai itu 1 Maret sampai 31 Agustus. CP1-nya 30 April, CP2-nya 30 Oktober. CP2 ini sebagai cut off-nya dari Dikti. Jadi begitu tanggal lebih dari 30 Oktober, data tidak bisa diganggu gugat, maka langsung dikunci. Adapun semester antara, ini tidak ada tanggal resmi di Dikti. Ini karena di Dikti sendiri, ini menurut semester antara ini adalah semester tambahan bagi kampus yang mau saja. Tapi normatifnya untuk semester antara ini berada di rentang 1 Agustus sampai 30 September. Rentang normalnya selama ini. Bisa juga dimajukan mulai 1 Juli sampai 30 Agustus. Nah, cuma di semester antara ini tidak ada
tidak ada laporan wisuda. Jadi tidak boleh laporan wisuda. Ini menjadi masalah untuk teman-teman yang menerima RPL. Kenapa jadi masalah? Nah, di Permen, di sosialisasi LDikti 8 sendiri pernah sosialisasi tentang RPL. Di sana juga karena tidak ada aturan SKS khusus untuk RPL menurut LDikti 8, masa RPL pun semester satunya tetap mengacu kepada Permen di aturan Permen 53 maupun 39, yaitu semester 1 semester pertama dia masuk kampus tetap 20, semester kedua 20. Sementara untuk RPL-nya sendiri konversi itu maksimal 70% dari kurikulum, yaitu kira-kira 100 SKS. Ditambah 20-20 yaitu 40 SKS, hanya mampu 140 SKS saja. Artinya jadi masalah untuk RPL menurut LDikti 8. Artinya harus untuk RPL berdasarkan sosialisasi LDikti 8 wajib keluar 3 semester normal. Jadi bukan 2 semester. Kadang ada beberapa kampus mengakali 4 semesternya dimasukkan di semester pendek. Ingat, semester pendek itu tidak ada laporan wisuda. Sehingga tetap diluluskan di semester ganjil berikutnya. Artinya tetap saja 3 semester. Kadang ada beberapa kampus mengakali diluluskan semester genap, tetapi kekurangan 4 SKS-nya itu dilaporkan di semester antara. Itu juga aneh, karena dia sudah digenap, kok masih ada tambahan 1 semester lagi. Karena di dalam topoksi, di dalam urutan semester itu, ganjil, genap, kemudian semester pendek. Sudah diluluskan di genap, kok masih bisa ada datanya di semester antara. Itu semester yang setelah semester genap. Nah, kalau ada seperti ini jadi masalah. Oleh sebab itu, di LDikti 8, tetap mewajibkan RPL itu 3 semester. Yaitu harus keluar dalam 3 semester normal. Jadi dilaporkan wisuda di semester ketiganya. Saya kurang tahu di LDikti yang lain, karena memang kenapa ada seperti ini, karena di Permennya tidak ada pembedaan antara mahasiswa normal yang mahasiswa gaji, mahasiswa normal sama RPL. Nah, walaupun nanti di lapangannya di Pusdatin sendiri menafsirkan ketentuan ini khusus untuk masa reguler. Mahasiswa non reguler dan RPL itu tidak disebutkan aturan ini, maka mereka membolehkan di luar ini. Nah, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira pengajuannya. Untuk linknya bisa dicek di PSN Kemdikti Saintek Go.id. Link ini sekaligus untuk verifikasi ijazah. Nah, di bawah ini saya lampirkan data lama saya terkait PIN. Dulu masih guna PIN, masalah-masalah yang ditimbulkan, masalah seputar PIN tidak jauh beda dengan PSN. Nah, ini yang saya buat ini dulu saat masih PIN, jadi bisa juga dibagai referensi. Oke, lanjut. Nah, ini kalau membuka akses PIN, kira-kira tampilan seperti ini. Silakan login. Di kanan atas ada tombol loginnya. Nanti loginnya ada 2 pilihan sebenarnya, bisa menggunakan menggunakan akun operator universitas sama operator kampus. Nah, loginnya nanti ada 2 juga tempatnya, di bagian atas untuk SSO itu untuk operator universitas, yang bawahnya itu untuk yang akun prodi. Oke, lanjut. Nah, nanti sudah login, hal yang wajib Anda tahu adalah data yang di merah ini. Ini adalah data yang ditarik oleh PSN dari Predikti. Data itu data kapan? Maka pastikan kalau Anda pengen mengambil data, pastikan sinkron sebelum ini. Sebelum 23 malam, jam 23, jam 11 malam. Karena penarikan datanya itulah jam 11 malam. Artinya pastikan sinkron sebelum jam 11 malam sih. Jika ingin mengambil datanya langsung masuk ke PSN hari berikutnya. Jika tidak, ya akan dilewatkan 1 hari lagi. Nah, tampilan di sebelah kirinya nanti bisa dilihat ada dashboardnya, kemudian di bawahnya itu cek eligible, kemudian di bawah itu daftar ajuan. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk cek eligible-nya nanti setelah masuk klik cek eligible, nanti akan dibawa ke dua tampilan. Yang pertama input mahasiswa, yang kedua upload file. Untuk mengeceknya bisa menggunakan salah satu dari 2 ini. Untuk ngecek masal bisa yang kanan, jadi formatnya sudah tersedia di sini. Lalu untuk cek satu-satu bisa menggunakan yang sebelah kiri ini. Nah, formatnya sudah ada tersedia di sistemnya, tinggal di download, kemudian masukkan data sesuai dengan format. Oke, lanjut. Nah, setelah dicek nanti, kira-kira tampilan seperti ini. Jadi nanti pertama data NIM, kemudian sebelah kanannya ada nama, di bawah nanti ada data transkrip. Data ini diambil dari data transkrip di feeder.
Jadi bukan di data dikti ini. Jadi data real, data yang muncul di sini adalah data hasil pekerjaan admin di feeder. Jadi di transkrip ini, di feeder itu ada fasilitas generate transkrip. Bisa generate per angkatan, bisa generate per mahasiswa. Beda dari keduanya ini, untuk generate per angkatan itu sistemnya itu otomatis oleh aplikasinya menggeneratnya. Cuman masalahnya di generate otomatis per angkatan ini di sistem feeder SAR ini leler sekali, Pak. Terutama untuk angkatan atas, hanya bisa dipakai untuk mahasiswa baru saja. Begitu dia semester 3 ke atas, yang digenerate itu terlalu banyak sehingga dia biasanya error dia. Nah, kelemahan keduanya juga ternyata di sini nilai yang dipakai kan nilai terbaik yang kita pilih. Kita bisa ada di settingan di feeder itu untuk memilih nilai transkrip ini menggunakan nilai terbaik atau nilai terbaru. Nah, yang jadi masalah tetap ingin memasukkan nilai E. Misalnya mahasiswa itu pertama kali mengambil mata kuliah dan nilainya E, itu di generat otomatis itu muncul nilai E. Maka saya menyarankan menggunakan generat per mahasiswa saja. Nah, dan kami sendiri di kampus kami memang menggunakan per mahasiswa saat mau wisuda saja, tidak melaksanakan di saat di luar wisuda. Jadi calon-calon wisuda kami generat di sana juga ada pilihannya. Jadi mata kuliah apa saja bisa diambil. Jadi kalau mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah, admin bisa memilih kira-kira nilai terbaik yang bagus apa dan sebagainya dengan ini. Kadang ada beberapa mata kuliah yang tidak diinginkan, misalnya nilainya C dalam rangka menaikkan IPK, masa pengen membuang mata kuliah ini, makanya kami di centangan permasalahan ini buang aja, sehingga nanti IP di transkrip itu akan sama persis dengan IPK-nya dia yang asli. Karena ini contohnya kan 30 SKS ini, artinya dia ini belum wisuda dan belum dibuatkan transkripnya. Nah, di sini bisa kita baca datanya mulai di jumlah SKS. Jumlah SKS ini diambil dari SKS per semester dihitung manual. Jadi bukan dihitung oleh admin di sebelah kanan diisi itu. Nah, itu kan di feeder kan ada SKS total itu. SKS total itu bisa dimasukkan apa saja. Ini tidak dipakai sebenarnya. Kalau di pin dulu dipakai langsung angka ini, di pisen ini tidak dipakai. Yang yang dipakai adalah SKS per semesternya dihitung manual. Kenapa menggunakan begini? Karena banyak mahasiswa kampus itu mengakali, walaupun belum menyampai 144 misalnya, tinggal ditulis 144 SKS total langsung lolos. Nah, dengan sistem PSN ini tidak lagi menggunakan itu, tapi menggunakan SKS per semester. SKS per semester ini yang ditambahkan dengan SKS konversi kegiatan, ditambah SKS konversi RPL ataupun pindahan, ditambah MK konversi. Jadi penambahannya cukup banyak. Nah, sehingga nanti SKS ini kadang di atas, jauh di atas, tapi itu tidak masalah. Yang dijadikan acuan itu adalah eligible atau tidak. Kalau sudah eligible, berapapun SKS-nya berarti lolos. Yang berikutnya IPK. IPK ini diambil dari IPK dari AKM terbaru. FKM terbarunya bisa jadi AKM yang salah ya, segera dikoreksi. Kemudian SKS semester antara, yang dicek di sini adalah SKS tertinggi. Jadi kadang beberapa kali mahasiswa itu ikut semester pendek, tapi bisa jadi ada beberapanya yang besar sekali. Nah, yang paling besar yang diambil di sini. Yang berikutnya NIK. Ini jika dia tidak sempat diinput NIK-nya karena dulu itu NIK itu option. Jadi banyak di masing-masing angkatan lama itu tidak dimasukkan NIK-nya. Sehingga terbaca tidak eligible di sini ya. Tinggal diperbaiki aja di feeder. Yang berikutnya pencatatan predikti. Karena pencatatan ini merupakan validator baru di PSN yang tidak ada di PIN dulu. Nah, pencatatan ini sebenarnya masa toleransi data mahasiswa itu dicatat. Di sistem PSN hari ini, toleransi yang diizinkan itulah mahasiswa masuk dicatat paling lambat 3 tahun sejak dia masuk. Lebih dari 3 tahun tidak diizinkan. Nah, jadi di sini contoh 0,1 artinya ya mungkin sekitar 1 bulan setelah tanggal masuk dia dicatat. Misalnya tanggal 1 September mungkin dia ini diinputkan di sistem itu mungkin akhir September kira-kira begitu. Nah, ini terbaca di sini masa inputnya. Nah, jika diinput di atas 3 tahun kok bisa? Nah, yang 3 tahun itu biasanya rata-rata oleh mahasiswa-mahasiswa yang yang mengadakan buka tipe 3. Jadi sekian tahun dia kuliah ternyata tidak terdata. Kok bisa? Itu aneh juga. Setelah dia kuliah sekian tahun baru disadari pas mau wisuda. Nah, hanya diajukan pendataan masa lampau. Nah, masa lampau itu pasti terdeteksi sini dan tidak eligible. Bagaimana solusinya untuk yang kasus seperti ini? Ya, ajukan eksepsi ke LLDikti. Nanti LLDikti akan meninjau ulang data-data tipe 3-nya. Kalau lolos akan diloloskan. Berikutnya jumlah SKS
per SKS normal per semester. Di sini nanti akan cek SKS maksimal pernah diambil selama kuliah per semesternya. Normatifnya 24. Jika ada di atas 24, tinggal cek aja semester berapa itu. Cek AKM-nya tadi. Semester berapa itu. Nah, nanti dibukakan tipe 2 untuk perbaikinya. Berikut paling bawah itu akreditasi. Ini yang maksudnya itu akreditasi yang berjalan saat ini. Nah, akreditasi berjalan saat ini. Yang berikutnya, untuk masalah yang paling atas ini ada tambahan. Perlu diketahui, ini juga merangkup data masa studi paling lambat. Jadi kalau di atas 7 tahun, pasti akan bermasalah di sini. Dan yang menjadi acuan itulah tanggal real berjalan. Jadi kalau pengen data yang masa studi ini datanya real time bagus, gunakan data SK Yudisium. Selama SK Yudisiumnya belum diterbitkan lulus, maka di sini akan memasukkan data real time hari ini. Jadi kadang teman-teman itu lihat tuh, kok masa studi saya di atas 7 tahun, itu maksudnya itu data real hari ini. Tapi kalau dimasukkan tanggal SK Yudisium, bisa jadi nanti akan eligible. Tapi eligible-nya setelah dilaporkan lulus. Bisa begini, ada masa lulusnya di semester genap kemarin, yaitu tanggal 30 Agustus, tapi belum dilaporkan lulus. Artinya tanggal masa studi kan jalan terus itu. Terhitung hari ini ya sudah di atas 7 tahun. Nah, untuk yang kasus-kasus begini, ya tinggal dinormalkan di SK Yudisiumnya, dilaporkan di laporan kelulusan. Nah, kalau udah ketemu data seperti ini, ya segera diperbaiki di feedernya dengan perbaikan yang saya sebutkan sebelumnya. Jika sudah ada oke, tinggal dilaporkan di kelulusannya. Kira-kira laporannya seperti ini. Silakan lanjut, Bu. Oke, lanjut halamannya. Oke, ini laporan wisudanya. Jadi kalau sudah eligible, tinggal dilaporkan di sini. Tanggal yang menjadi acuan masa studi tanggal ini, tanggal keluar. Berdasarkan sosialisasi dari Predikti, tanggal keluar ini disamakan dengan tanggal SK Yudisium, tanggal di bawahnya. Kemudian di sebelahnya nanti ada SK Yudisium, tanggal periode masuk, jadi status lulusnya. Di bawahnya nanti ada IPK transkrip. Nah, di sini normatifnya, kalau data sudah dinormalkan, SKS-nya, biasanya data kiri kanannya ini akan sama. Itu data IPK dengan IPK transip, hitungan transipnya itu sama. Kalau di bawah nanti ada status kelulusan. Biasanya kami memasukkan di bagian inilah keterangan terkait wisudawan. Misalnya status kelulusan apakah memuaskan, sangat memuaskan, ataupun cum laude. Kemudian sebelahnya ini nomor ijazah. Ini mohon dikosongkan untuk aturan baru sekarang. Termasuk yang tanggal terbit ijazah. Ini dikosongkan saja. Walaupun dijanjikan kemarin itu dikosongkan, dua-duanya dikosongkan, nanti akan di tanggal terbit ini akan mengambil data dari PSN. Tapi rupanya sistem PSN-nya belum mengakomodir ini. Jadi untuk yang pilihan tanggalnya opsional aja, bisa dimasukkan, bisa tidak. Nah, tapi tanggal ini jika dimasukkan menjadi tanggal terbit ijazah. Ini hati-hati yang ini. Termasuk ke depannya, kalau mau menerbitkan PIN, pastikan satu prodi itu sudah tidak ada masalah. Sebab nanti ketika di print, di generate PSN-nya itu tanggalnya lah, tanggal terbit ijazah tanggal ini. Jangan sampai dalam satu prodi lulusan tanggalnya beda-beda. Misalnya ini ada yang belum eligible, kita proses dulu yang eligible. Nah, ini jadi masalah. Karena tanggal yang eligible nanti, tanggal terbit ijazahnya akan berbeda dengan tanggal yang belum eligible. Kan dia nunggu dulu eligible dulu. Nah, apa masalahnya ketika diterbitkan ijazah? Jangan sampai pengguna alumni lihat, yuk sama-sama tanggal wisudanya sama, kok bisa tanggal terbitnya beda-beda. Nah, itu hati-hatinya ke depannya seperti itu terkait dengan tanggal terbit ini. Pastikan nanti ketika generat PSN tanggal generatnya sama. Jika ada satu saja yang belum beres, selesaikan dulu, Pak. Baru generat per prodinya. Oke, lanjut. Jika ini sudah dilaporkan dengan baik, segera disinkron, biasanya besok paginya sudah normal di Predikti. Oke, lanjut, Bu. Halo? Nah, ini contoh data eligible-nya. Jika sudah dilampirkan lulus, akan tampak seperti ini. Yang sebelumnya ada tertulis aktif, ternyata tertulis di sini ada lulus. Data masa yang sudah statusnya lulus inilah yang bisa digenerat PSN-nya. Walaupun sudah dilaporkan lulus, ternyata di sini masih tertulis aktif. Mohon maaf, itu belum bisa diproses PSN-nya. Jadi pastikan di sini sudah terdata lulus. Nah, kira-kira begitu. Oke, lanjut, Bu. Nah, ketika nanti udah masuk di sistem PISEN, di sini di bagian daftar daftar
ini ada beberapa pilihannya, ada generat nomor, ada usul apa namanya, pemutihan, di bawahnya itu ada pembatalan, kemudian ini ada apa namanya nih, eksepsi, kemudian terulang ada pelebaran. Nah, untuk ini sesuai dengan jenisnya masing-masing, silakan diklik. Misalnya kalau mengajukan PSN berarti ya generate PSN ini. Oke, tinggal klik ini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan di belakangnya nih, di bawah ini sudah ada yang pernah diajukan akan muncul di sini. Di tombol generate PSN ini kita klik. Oke, lanjut, Pak. Nah, nanti akan muncul seperti di awal tadi. Pilihannya ada dua, bisa menggunakan checklist. Yang checklist ini akan muncul seluruhnya yang sudah dilaporkan dulu. Jadi tinggal klik saja yang ini. Kalau menggunakan yang kanan, itu menggunakan data dari kita. Jadi data yang sudah oke itu siapa saja masukkan di format Excel-nya, format sendiri sudah tersedia, bisa diupload. Oke, lanjut, Pak. Nah, di sini kita bisa memilih prodinya, format ini di bawahnya SPT jam sudah tersedia, tinggal download saja, diganti isinya saja lah, karena sudah standarisasi. Nanti di bagian bawahnya lanjut. Nah, di bagian bawahnya nanti ada tombol generat. Nah, kita tinggal klik generat. Ini hanya anu aja nih, oke lanjut. Tata caranya aja nih, oke lanjut. Oke, lanjut. Nah, akhir ini. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Ketika kali generat akan ada pilihan apakah Anda yakin untuk melanjutkan. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau sukses seperti ini, nanti di belakangnya ada sedang diproses di belakang. Coba lanjut di bagian belakangnya. Nah, ini lagi proses pengiriman data ke Predikti. Ini sekitar kalau pengalaman saya paling 1-2 menit saja. Kecuali Predikti lagi down. Nah, saya harapkan jangan sekali-kali mengajukan generat PSN ketika Predikti lagi down. Karena apa? Kadang prosesnya gagal, bahkan beberapa kasus generatnya sukses tapi data tidak terkirim ke Predikti, jadi masalah. Jadi pastikan generat itu pada saat Prediktinya lagi on, jadi bukan pada saat down. Karena Predikti itu sering down. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah sukses akan muncul tampilan seperti ini, akan ada daftar seperti ini. Daftar yang di bawah ini daftar yang sudah diajukan. Nah, bagi yang baru saja diajukan, Anda bisa mengklik di data sebelah kanan di bagian aksi untuk melihat detail data. Oke, lanjut. Dari detail data ini, di sini ada tersedia file Excel-nya. Data PSN tersedia di sini, nama mahasiswa, NIM dengan nomor dengan nomor PSN-nya. Data inilah yang dipakai sebagai acuan penerbitan ijazah. Nah, kira-kira demikian untuk datanya. Adapun bagian-bagian berikutnya, oke lanjut. Seperti apa namanya, untuk pengecekan. Nah, begitu selesai kita generate PSN-nya, itu bisa langsung cek di Predikti. Kalau dalam posisi login, ketika cek salah satu masa, nanti akan langsung muncul seperti ini, on real time. Pengalaman saya selama ini real time. Dengan catatan Prediktinya tidak down. Nah, ini ketika dicek dalam posisi login akan tampil seperti ini. Jadi tanggal lulusnya A dan sebagainya, termasuk nomor ijazahnya nongol. Oke, lanjut. Oke, jika dicek di Predikti tanpa login, tampilannya juga ya seperti ini. Jadi ada nama ini, kemudian status kelulusan, ini normal. Kemudian untuk verifikasi PSN-nya sendiri bisa dicek di bawahnya. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, di sini di halaman bawah dari PSN itu tersedia pilihan seperti ini. Jadi tinggal memasukkan NIM. Oke, mundur dulu sekali. Mundur dulu satu. Nah, di sini tersedia mengeceknya bisa menggunakan NIM atau bisa juga menggunakan nomor sertifikat. Kedua-duanya itu boleh. Ketika dicek, yang barusan kita terbitkan pun langsung muncul. Oke, lanjut. Langsung muncul. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi NIM, nama, detail mahasiswa, kemudian di sini ada nomor ijazah. Jadi kalau saat ini kalau memang betul dia resmi dikeluarkan akan muncul seperti ini. Kemudian saya kira oke lanjut. Nah, untuk tambahan terakhir bagi Anda sekalian yang mengecek data PSN ini mohon dicek ini karena ada beberapa kasus bagi teman-teman yang generate PSN saat Predikti down.
kadang datanya tidak sesuai dengan format ini. Jika tidak sesuai dengan format ini, segera ajukan pembatalan. Formatnya itu normatifnya ada 21 digit dengan 6 digit pertama kode PT, digit berikutnya adalah kode prodi, digit berikutnya tahun kelulusan, tahun dilaporkan lulus. Tahun laporan lulus ini seharusnya menjadi tahun penerbitan PSN. Jadi Dikti sendiri di Pusdatin tahun terbit inilah tahun terbitnya PSN. Jadi jangan sampai berkasus nanti tahun terbit ini sekaligus yang tahun lulus. Jangan sampai lulusnya 2 tahun yang lalu baru diterbitkan PSN sekarang. Ini jadi masalah karena tidak sinkron ada tanggal tahun terbitnya PSN dengan tahun lulusnya. Kemudian yang satu berikutnya ini ada tipe apakah ijazah atau sertifikat. Kemudian berikutnya itu nomor urut, itu ada 5 digit. Ini contohnya di bawah. Oke, lanjut. Nah, oke, saya kira untuk materinya seperti ini saja. Terkait dengan ini tadi dilewati untuk yang pemutihan. Bapak sekalian, untuk pemutihan itu ditujukan kepada prodi profesi saja. Jadi tidak semua prodi. Kenapa diadakan pemutihan? Karena prodi profesi mulai masuk di PSN itu mulai tahun 2024. Nah, sebelum tahun itu di permennya sendiri kan harus ada PSN-nya. Sementara tidak diterbitkan, makanya diadakan pemutihan. Itu pemutihan mulai dari lulusan 2020. Jadi kalau Anda di kampusnya ada prodi profesi, segera ajukan pemutihan agar tidak ditagihkan di PSN. Kemudian nanti di bawahnya itu kan ada pembatalan normatifnya. Untuk pengajuan pemutihan ini hanya memerlukan 3 surat. Yang pertama SPTJM, kedua surat permohonan, yang ketiga daftar nama yang diajukan. Hal yang sama untuk pembatalan, halnya sama juga untuk yang pemutihan, pelebaran. Saya kira demikian untuk materinya. Mungkin untuk detailnya, detail masalah-masalah seputar ini, mungkin alangkah baiknya kita pertajam ditanya jawab. Sebelumnya saya pengen memasukkan di sini, cuman agar lebih ramai saja, mungkin sebaiknya ditanya jawab saya. Saya kira demikian. Kalau ada kekurangan mohon maaf jika jika ada hal yang kurang baik selama saya memberikan presentasi, mohon maaf. Selebihnya nanti kita perdalam ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Ramli atas pemaparan yang sangat inspiratif. Penjelasannya benar-benar mendetail dari mulai teoritis dari permen dan undang-undang dan dasar-dasar hukum terkait sampai juga ke teknikalnya. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena dari tadi juga banyak juga yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Namun sekarang mungkin agar lebih interaktif lagi seperti tadi katanya Pak Ramli, jika ada peserta yang akan bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, lalu juga membuka videonya ya, kameranya begitu. Nah, ini ada dari PPM Almateria Almatir, boleh on voice dulu Pak. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin saya Ahmad Syukri dari STIT Almateria, Bu. Malam tadi kemarin malam kami mengajukan PSN kan 2 prodi. Jadi satu waktu 2 prodi. Ketika mau masuk ke pengajuan 1 prodi lagi itu ditolak. Apakah memang waktunya harus berbeda antara 2 prodi dengan prodi lain? Atau satu waktu atau bagaimana, atau mengajukan kembali di hari yang lain. Yang pertama. Yang kedua, pengeluaran atau penerbitan ijazahnya itu kan ada tanggal lulus, tanggal diterima, tanggal masuk, tahun masuk, dan nanti tahun lulus. Nah, untuk penerbit ijazah itu apakah kita tulis ketika kita mengajukan PSN itu, batch PNS itu kita tulis di tanggal ijazah keluar, atau
kira-kira apa namanya, atau di bulan-bulan berikutnya sesuai dengan dengan ini kita boleh nggak kira-kira menulis tanggal keluarnya itu. Misalkan kami kan yudisium wisudanya kan di November nih, di November ya kan. Lalu kemudian mengajukan PSN. Nah, tanggal keluarnya itu apakah bisa misalkan di Desember atau di November itu sesuai dengan pengajuan PSN tadi, gitu. Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Yang pertama tadi apa pertanyaan? Yang Oke, pertama tadi. pengajuan PSN-nya. Jadi begini, ini menjadi masalah di Pusdatin, jadi terkait dengan server mereka. Ada ini, saya kasih tahu aja dah. Jadi server mereka, karena masih servernya mungkin tidak luar biasa, jadi aksesnya itu luar biasa banyak. Baik diakses oleh untuk PSN dan sebagainya. Sehingga sering terjadi down saat proses pengajuan PSN. Makanya diarahkan, silakan ajukan PSN itu di waktu-waktu di mana kunjungannya sedikit. Misalnya malam, usahakan jangan siang karena sering down. Nah, kemudian kedua, saya sendiri sering ajuan itu memang malam. Nah, kalau siang sering sekali jadi kendalanya apa? Jadi sedang diajukan tiba-tiba gagal generat, ulang lagi berkali-kali dan seterusnya. Jadi, nah sebenarnya saya juga kaget saat bulan 3 kemarin saya ada informasi dari teman, Pak Ramli, kalau ngajuin PSN jangan seluruhnya karena nanti pasti akan stroke di prodi kesekian. Saya coba, saya ngajukan 30 prodi Pak satu-satu. Masuk di prodi ke-25, itu mulai tidak bisa diajukan. Akses error. Nah, artinya bisa jadi di sistem pusat itu, akses kita itu dibatasi. Akses PSN ini. Mungkin bagi teman-teman yang kampus besar, itu sepertinya dibatasi aksesnya. Cuman anehnya, ketika kita coba dengan browser yang lain, kita install browser baru yang belum pernah digunakan, dipakai akses, bisa. Tapi yang browser yang tadi, itu akses tertolak. Denial semua aksesnya. Sekedar refresh tidak bisa. Aksesnya sudah denial. Begitu ganti browser, aksesnya bisa, browser baru. Kaget juga, akhirnya saya bisa melanjutkan generasi itu sampai selesai. Sekitar 35 prodi selesai. Dengan menggunakan beberapa browser, ganti-gantian. Tapi menggunakan satu browser, setelah sekian prodi yang kita proses itu mati dia. Bukan sekedar mati, aksesnya down, tidak bisa diakses sama sekali PSN itu, situsnya. Webnya mati. Di sana ditulis itu mati, aksesnya denial. Jadi bisa jadi ada pembatasan atau apa dari sistemnya. Karena memang di sana kita bertanya memang secara servernya walau alam, karena politik lah dan sebagainya, pejabatnya walau alam lah. Yang jelas server pusatnya sendiri belum mumpuni untuk menanggung semua data ini. Sementara yang akses itu se-Indonesia untuk CPNS iya, untuk PSN iya, untuk pelaporan data iya. Jadi ngakses semua data ke sana, hampir se-Indonesia ngakses. Nah, kira-kira begitu untuk yang pertama. Jadi ya kalau memang ada kendala, sebaiknya ya ajukan malam saat kunjungan tidak terlalu trafik kunjungan tidak terlalu tinggi. Ketika ada stroke di tengah jalan, ganti browser aja. Saya sarankan browser yang baru diinstal sehingga nanti riwayatnya itu baru sekali kebaca di sana sehingga nanti bisa dilanjutkan. Nah, dan kalau bisa usahakan pengajuan PSN sekali jalan aja satu hari. Jadi sehingga nanti tanggal terbitnya ini ke depannya tanggal terbitnya sama. Nah, oke, untuk pertanyaan keduanya terkait dengan tanggal ijazah. Kenapa saya sarankan tanggal-tanggal itu wajib di periode tadi? Ini terkait dengan akreditasi, Pak. Nanti di akreditasi saat diluluskan tanggal berapa itu kan dimasukkan di tanggal ijazah itu. Nah, itu kan tanggal ijazah. Kalau saya sarankan tanggal ijazah, tanggal yudisium itu di dalam rentang tanggal dikti tadi. Adapun seremonialnya bisa jadi di atas tanggal itu. Itu kan seremonial aja. Tapi usahakan tanggal itu, tanggal rentang tadi sebagai acuan tanggal penerbitan berkas. Apa masalahnya nanti? Itu terkait dengan akreditasi. Contoh, misalnya di BKD tadi dicek, dia ini tanggal lulusnya itu tanggal berapa? Sesuai tidak tanggal dengan laporan PDDP-nya? Sesuai tidak dengan tanggal masa berlaku akreditasinya? Kami pernah menemukan kasus ada salah satu mahasiswa di kampus lain tanggal yudisiumnya itu di Oktober di Agustus
dimasukkan di ijazah kan ada tanggal lulus tuh. Kemudian tanggal terbit ijazahnya itu kan November. Ya November. Tapi akreditasinya mati September. Akreditasi mana yang dipakai nanti saat CPNS? Bingung kan? Apakah yang kalau menggunakan dia kan nanti akreditasinya September nih, akreditasi baru mulai berlaku November. Kalau dia pakai akreditasi yang baru yang November, maka tidak sesuai dengan tanggal lulusnya. Kan ada tanggal lulusan di ijazah itu kan? Maka dia diluluskan di luar tanggal akreditasi. Tapi kalau dipakai tanggal akreditasi yang lama, tidak sesuai dengan tanggal terbit ijazah. Itu banyak loh CPNS yang gagal gara-gara ini. Maka kenapa saya sarankan pastikan tanggalnya satu. Tanggal lulus maupun tanggal terbit ijazah itu usahakan di dalam satu rentang waktu yang 1 bulan misalnya. Agar apa? Agar tidak menyulitkan alumni nanti saat melamar pekerjaan. Itu maksud kita. Apalagi di sistem yang baru nanti, PISN itu menggunakan tanggal terbitnya PISN. Pastikan yudisium dan sebagainya sudah selesaikan. Misalnya mau sudah Desember, silakan. Tapi usahakan yudisium, tanggal terbit PI dan sebagainya itu diselesaikan ya, sekitar itu. Jangan terlalu jauh, karena nanti mempengaruhi di ijazah. Nah, kira-kira begitu, Pak. Oke, silakan bagi berikutnya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Untuk selanjutnya ke Pak Wahyudi Aryadi, boleh langsung on mic. Oke, terima kasih Mbak. Izin King. Ya. Sebenarnya kita ada pernah jumpa di kegiatan di Manado. Oh, siap. Sebenarnya ini seharusnya sih yang kemarin yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya seharusnya dijelaskan waktu dengan timnya dari PD Dikti ya, apa King. Cuman kita tahu kemarin seperti apa penyampaian dari tim PD Dikti itu Normatif saya ya. tidak ya formal aja dia tim. Jadi saya mungkin tadi kan King bahas terkait dengan PPG ya, terkait dengan pemutihan King. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana tips dan triknya terkait dengan pelaporan PPG. Yang pertama itu terkait dengan tanggal masuk. Karena kan tanggal masuk ini kan apakah kita bedakan dengan mahasiswa baru yang seperti yang saat ini kan yang ganjil ini kita itu kan tanggal masuknya disamakan atau dibedakan karena jujur kami kan baru mendapatkan mahasiswa PPG di tahun ini dan itu dapat kami 3 angkatan ya King. Itu tanggal masuknya seperti apa, kemudian teknis pelaporan pemutihannya itu seperti apa nantinya. Jadi kan mereka hanya terdaftar di kita cuma 1 semester. Nah itu bagaimana King? Mungkin itu aja King. Terima kasih King. Oke, saya langsung jawab ya. Terkait tanggal masuk PPG, terus terang dulu kami di termasuk di grup-grup PDDikti ini, PPG ini adalah prodi yang menggunakan sistem pelajaran tidak menggunakan SN Dikti, itu harus diakui. Jadi dulu itu kenapa muncul sistem pelaporan profesi itu ditentukan oleh bagian profesi? Karena kasus ini. Di PIN dulu itu menggunakan SN Dikti full. Apa efeknya? Prodi-prodi yang tidak menggunakan standarisasi SN Dikti otomatis tertolak dari PSN, termasuk profesi. Kenapa? Proses PPG ini terus terang, realnya di lapangan kuliahnya hanya 3 bulan, Pak. Itu real. Dan tidak menggunakan SKS, menggunakan modul, Pak. Menggunakan modul. Sehingga kita sering, sementara di Permen, termasuk Permen 53, mereka wajib menyelesaikan 36 SKS. Gimana 36? Modulnya sendiri itu hanya 3. Mau dipakai SKS berapa? Itu dulu. Maka dibuatlah di aturan baru ini agar profesi ini lolos dari SN Dikti dengan ketentuan tadi. Sehingga walaupun sebulan aja dia kuliah bisa lulus karena tergantung asosiasi kan gitu maknanya kan. Nah, cuma sebelum muncul permen ini itu kan dibuat untuk keluar dari masalah ini karena tidak lolos di PSN masalahnya. Dibuat oleh pusat di Pusdatin, dibuat di sana nanti ada panduan tersendiri untuk pendataan PPG ini, yaitu panduan untuk mata kuliahnya apa saja, itu distandarisasi oleh pusat. Mungkin kalau saya jelaskan agak panjang. Di sana nanti ada 4 mata kuliah dia.
Nah, 4 mata kuliah ini juga itu dimasukkan nama mata kuliah termasuk kodenya itu semuanya dari pusat. Nama dan kode mata kuliah ini sudah ada di aplikasi PPG. Jadi nanti kuliahnya mereka tuh ngambil nilainya di sana. Saat masuknya nanti pilihannya ada 2, ada PPG PLPG sama PPG non PLPG kalau tidak salah. Nah, di sana dari 2 itu untuk yang hanya apa namanya, yang masih yang sudah bekerja dalam jabatan, dia tidak ada kuliah, langsung ujian. Mereka ini menggunakan yang PLPG tadi. Nah, di sana dia itu tidak ada kuliahnya, langsung ujian. Bentuknya dia nanti kalau tidak salah itu dia langsung konversi. Jadi ada 5 mata kuliah. Mata kuliah pertama itu konversi yang ini. Yaitu datakan mabanya sebagai mahasiswa PPG, di sana nanti ada konversi. Konversinya langsung 36. Satu mata kuliah saja 36 SKS. Itu dari pusat mata kuliahnya. Nilai mata kuliah ini diambil dari aplikasi PPG. Apakah A, B, dan seterusnya. Jika yang menggunakan pembelajaran 3 bulan itu menggunakan yang kedua, yang itu non PGP, yang nomor 2. Yang pertama yang PGP, yang kedua non PGP. Nah, yang kedua ini konversinya 27 SKS. Kan syaratnya 36 tadi kan di Permen 53 kan 36. Jadi agar memenuhi 36 inilah sistem feeder itu diatur gitu loh. Diatur. Nah, di sini nanti konversinya itu 27 SKS. Nanti konversinya juga ada di sistem PPG, tinggal di download saja. Itu ada satu mata kuliah pembelajaran 27 SKS. Kemudian nanti ada 3 mata kuliah tambahan, masing-masing 2, 3, dan 4 SKS. Nah, 3 mata kuliah ini pun tidak dikuliahkan karena tidak ada kelasnya. Nah, dia nanti pelaporannya di pelaporan aktivitas. Di sana nanti ada di bagian aktivitas itu adalah pembelajaran mandiri. Nah, di sana dia dilaporkan. Masukkan pelajaran mandirinya apa? Nah, ini konversi kegiatannya 3 mata kuliah tadi. Jadi PPG ini seluruhnya tidak ada pembuatan kelasnya, tapi langsung pelaporan konversi, baik itu konversi mabanya maupun konversi proses perkuliahannya. Nah, konversi ini dilaporkan dalam 1 semester. Nah, kemudian tanggal masuknya tidak mengikuti standar tadi. Kami menggunakan tetap standar kalender didikti yang 1 semester ganjil itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, semester genap itu tanggal berapa. Nah, kami mengecek di PPG itu kan ada jadwalnya. Yang periode ini lulusnya kapan? Kalau lulusnya di genap, nah kami akan datakan di genap. Periode masuknya itu ya periode saat registrasi, kan nanti ada lapor diri. Nah, kalau registrasinya berada di semester ganjil, ternyata di kelulusan berdasarkan jadwal di PPG itu genap, kami nanti akan majukan tanggalnya sampai tanggal masuknya sesuaikan tanggal mahasiswa di semester itu. Sehingga nanti tetap pelaporannya dalam 1 semester. Nah, nilai konversi kegiatannya kan, apakah A, B, dan sebagainya itu diambil full dari aplikasi PPG, di-download saja nanti tinggal dikonversi. Nah, untuk PPG ini, begitu data tadi dilaporkan, karena PPG itu validatornya tetap 36, Pak. Walaupun di permennya tidak ada sebut 36, tapi ini warisan dari PIN, maka di 36, maka itu perlunya konversi tadi. Jika tidak dilaporkan konversi, insya Allah tidak akan bisa diproses PIN-nya. Nah, itu pertama. Yang kedua, laporkan data normal dulu, sampai muncul di predikti datanya. Setelah muncul di predikti, biarkan aja sampai akhir semester, tunggu UKOM-nya dulu, lulusannya. Karena kalau tidak diluluskan oleh PPG, tidak bisa dilaporkan lulus. Ini sistem barunya. Jadi semua profesi hari ini, termasuk yang prodi-prodi yang menggunakan UKOM, terus terang, tidak bisa melaporkan kelulusan sebelum UKOM-nya lulus dulu. Nah, jadi tunggu aja kelulusannya. Kapan PPG-nya lulus? Kalau sudah lulus, pastikan admin PPG-nya itu sudah mendapatkan kelulusannya. Kalau sudah data kelulusannya, tinggal admin prediktinya sinkron, admin feedernya. Setelah sinkron, baru bisa mendatakan kelulusannya. Itu sebabnya banyak di prodi-prodi ini, kok melaporkan kebidanan misalnya. Kok lapor lulus tidak bisa. Tidak bisa itu maksudnya itu kelulusannya belum terdata di prediksi. Jadi belum mungkin admin UKOM-nya belum sinkron ke prediksi. Dan dari prediksi ya perlu kita juga sinkron admin prediksi. Jadi untuk yang profesi ini agak ribet. Karena validatornya tersendiri. Nah, tapi normatifnya ya pusat. Jadi kira-kira begitu, Pak. Karena ini pertama kali ya tidak ada pemutihan. Pemutihan ini khusus untuk yang sudah diluluskan sebelum 2023. Jadi kalau Anda pernah punya prodi profesi dan pernah meluluskan, karena permennya kan harus ada pisan dia sejak 2022.
Jadi lulusan dari 2022 sampai kewajiban PISEN 2024, saat itu kan belum ada PISEN-nya. Nah, mulai dari sampai 2023 kan tak ada PISEN-nya dulu. Adanya PISEN untuk profesi mulai 2024. Artinya 2022 sama 2023 wajib diajukan pemutihan. Agar apa? Agar nomor registrasi yang sudah pernah dilaporkan dulu diakui di aplikasi PSN. Nah, kira-kira begitu. Jadi fungsi pemutihan itu sebenarnya hanya melegalkan nomor PIN, nomor registrasi ijazah yang sudah pernah dikeluarkan dulu itu agar legal. Itu aja sebenarnya maksudnya pemutihan itu. Jadi bukan, oh saya ini profesi harus ada, udah. Pemutihan ini khusus untuk sudah pernah diluluskan dan belum punya PIN. Sehingga ketika dibuat pemutihan, nomor ijazah dulu itu dianggap sebagai PIN oleh sistem baru sehingga bisa dilacak di verifikasi PSN. Jadi kalau dicek, oh ada. Kira-kira begitu, Pak. Oke, berikutnya silakan. Oke, berarti King izin ntar. Berarti untuk prosesnya itu untuk kelulusannya itu King berarti di aplikasi, kalau nggak salah saya ya, nanti kalau misalnya salah mau dikoreksi. Berarti di ruang GTK mereka dulu harus diluluskan, baru di kita diluluskan seperti itu ya King. Iya benar. Wajib Oke. diluluskan dulu di aplikasi anunya, PPG-nya kan ada admin Oh, tersendiri di sana. Jadi iya, wajib di sana admin. sudah status lulus, baru bisa kita proses kelulusannya. Tidak bisa sebelum itu. Ini Oke, berlaku baik. untuk semua prodi yang menggunakan UKOM. Baik itu kesehatan, rata-rata kan pakai UKOM itu. Sama, prosesnya sama. Sebelum UKOM-nya diluluskan, tak bisa mendatangkan lulus. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih King. Yes, sama. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi. Untuk Bu Kiki Herlianti bisa on cam dan on mic ya. Mbak. Selamat siang Pak Ramli. Terima kasih kesempatannya. Saya Kiki dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Kami di kesehatan kebetulan ada prodi vokasi, ada RPL, ada profesi apoteker. Yang pertama pertanyaannya, untuk pemutihan program profesi, terutama kalau di kami profesi apoteker ya Pak. Jadi sejak tahun 2024 kita menerima edaran itu memang kita sudah mendaftarkan PISN untuk lulusan kita. Nah, berarti untuk yang lulus sejak tahun 2022 nih Pak Ramli, kita yang harus mengajukan pemutihan. Tadi saya dengar soalnya sejak 2020, tapi yang terakhir ini 2022. Mungkin mohon arahannya 2020 yang lulus atau tahun masuk atau yang 2022 yang harus kita ajukan pemutihan. Karena dalam satu tahun, Pak. Oke, lanjut. Ya, karena dalam satu tahun kita ada 2 periode untuk penerimaan mahasiswa baru profesi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tanggal lulus. Kalau sebelumnya, sebelum ada sistem dikti ini, sebelumnya di kami tanggal masuk dan tanggal lulus mahasiswa ini memang kami tulis secara manual di ijazah kami. Dan tanggal lulus itu adalah tertulis tanggal yudisium, di mana pasti akan berbeda dengan tanggal penerimaan ijazah atau tanggal wisuda. Karena di kami dalam satu tahun itu ada 2 kali wisuda di bulan April dan bulan Oktober. Artinya itu sudah masuk semester genap dan semester ganjil. Padahal kalau yang di semester wisuda, di semester ganjil itu adalah meluluskan mahasiswa yang sudah di SK yudisium kan di semester genap. Artinya kalau pendaftaran PISN itu harus sama untuk setiap mahasiswa yang di wisuda pada tanggal tersebut, apa enggak nanti masa studinya akan overlap, yang harusnya mahasiswa mungkin bisa lulus tepat waktu 4 tahun untuk S1 gitu ya, tapi karena kemudian kita harus mendaftarkan PISN di bulan Oktober sehingga nanti jadi overlap masa studi lebih dari 4 tahun. Yang jelas ini kan merugikan mahasiswa dan program studi, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah telat nih masa tempuhnya sudah lewat dari yang seharusnya misalnya. Jadi apakah ini memang kebijakan saklek dari Dikti bahwa untuk lulusan dalam satu tanggal wisuda, tanggal lulus PISN-nya itu harus sama, atau diperbolehkan
sesuai dengan SK Yudisium, sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Kalau di kami sebagai gambaran 1 tahun itu setiap 2 bulan sekali kita ada SK Yudisium, artinya kemungkinan mahasiswa lulus 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 10 bulan, itu sangat memungkinkan sekali. Nah, maka kalau PYSN-nya harus sama, maka kan berarti kelulusan bisa lebih dari 4 tahun. Ini yang kami keberatan. Terima kasih, Oke, Pak Ramli. siap. Oke, saya jawab dulu yang pertama terkait dengan profesi pemutihan. Pemutihan ini sebenarnya berdasarkan peraturan itu mulai lulusan 2022. Mungkin salah tadi, 2022. Nah, dan ini juga tidak perlu pusing. Nama-nama yang boleh diputihkan itu udah muncul sendiri langsung di PSN. Cek aja di bagian pemutihan, prodi apa. Nanti daftar nama-nama yang boleh diputihkan itu muncul di sana. Jadi tidak perlu kita pusing, tinggal rekap nama itu ISK-kan sebagai SK pemutihan, sudah kirim datanya. Kan berkas pemutihannya hanya 3. Yang pertama surat permohonan, yang kedua lampiran nama-nama yang diputihkan. Jadi bisa sekali pengajuan masih maksimal 1.000 ya, silakan beberapa kali pengajuan nanti. Yang ketiga itu akreditasi di saat lulusnya. Jadi kalau tidak muncul di bagian pemutihan itu berarti tidak perlu diajukan pemutihan. Jadi cukup cek aja di bagian menu pemutihan itu siapa saja yang muncul namanya, hanya itu aja diputihkan. Jadi untuk pemutihan itu tidak perlu pusing sebenarnya. Cukup ke sana, insya Allah sudah tersedia datanya. Data itu saja yang diajukan pemutihan. Dan berikutnya tanggal lulus. Nah, kami sendiri termasuk kampus yang menggunakan 2 tanggal. Yang pertama tanggal lulus, yang kedua tanggal wisuda atau tanggal penerbitan ijazah. Kami menggunakan 2 tanggal ini. Jadi tanggal wisuda itu adalah tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus itu adalah tanggal yudisium. Jadi normatifnya dari dulu memang 2. Cuma sejak diberlakukan PISEN oleh pusat diminta tanggal lulus dan tanggal keluar itu disatukan jadi 1 tanggal. Untuk apa? Sehingga tidak menjadi masalah di penerbitan PISN. Karena kami saat pindah dari PIN ke PSN jadi masalah. Karena kami kan selama ini kan keluar PIN dulu. Setelah itu baru wisuda. Sementara sistem baru ini tanggal lulus dilaporkan dulu baru boleh wisuda. Kan terbalik gitu kan. Tanggal lulus dulu dilaporkan, tanggal keluar dilaporkan, baru bisa dapat PIN. Kalau dulu bisa dapat PIN duluan. Sehingga kami dulu itu membuat 2 tanggal. Tanggal lulus yang mengacu kepada SK Yudisium, kemudian tanggal wisuda, tanggal ijazah kanan bawah mengacu kepada tanggal wisuda. Nah, itu kami dulu. Setelah dinormalisasi oleh Dikti seperti ini, jadi kita kan harus dilaporkan dulu kelulusan masalahnya. Nah, sehingga nanti maka di materi tadi saya sarankan tanggal keluar sama tanggal yudisium itu disatukan aja. Misalnya tanggal yudisium tanggal berapa. Nah, cuma akan jadi masalah jika yudisiumnya tanggal kelulusan yudisiumnya berkali-kali di dalam 1 semester. Ini acuannya 1 semester sebenarnya. Nah, pelaporan PIN juga bisa dilakukan mulai awal semester sampai akhir semester. Acuannya tetap mengacu kepada tanggal kelulusan atau yudisium. Khusus untuk kesehatan, ini ada hal yang berbeda dengan yang lainnya. Khusus untuk yang menggunakan hukum. Karena apa? Tidak boleh kita yudisium atau luluskan sebelum lulus hukum. Nah, ini jadi masalahnya. Sehingga memang berpotensi masa studi itu di atas standar. Makanya kami setiap mahasiswa berdasarkan arahan dari pimpinan kita kasih pembenaran, kita kasih solusi bahwa ujian hukum itu syaratnya kan AKM terlapor, IPK ada. Hanya 2 itu. IPK ada, SKS total ada, IPK ada, SKS total ada, jumlah AKM terlapor ada. Nah, kami menyarankan khusus untuk prodi hukum, itu sebenarnya data ini bisa dilaporkan di awal semester, Bu. Tidak perlu menunggu sampai akhir semester dulu. Kalau Ibu menunggu akhir semester, artinya kan ada penambahan 1 semester lagi, dalam rangka menunggu hukum. Artinya nanti yudisiumnya udah pasti, Pak. Udah pasti itu, Pak. Bukan lagi mungkin. Sudah pasti di semester berikutnya, sudah masuk kalender berikutnya. Nah, ini kalau sudah kalender berikutnya, itu wajib itu menambah AKM 1 semester. Nanti di AKM statusnya itu tidak ada SKS, tapi mengikuti ujian atau hukum. Nah, itulah sebabnya di sistem feeder itu ada status menunggu hukum dalam rangka ini. Apakah terjadi penambahan AKM? Betul. Penambahan AKM ini akan mempengaruhi masa studi. Kalau tidak ditambahkan AKM-nya, akan ada tagihan di feedernya maupun predikti bahwa
laporan di semester itu tidak 100%. Karena apa? Ada masa wisuda di periode itu tidak ada AKM-nya. Artinya wajib ada AKM, artinya ada penambahan 1 semester. Makanya kami di kampus kami, ya daripada nunggu selesai semester, sementara datang di input ini bisa diinput di awal semester. Begitu dia input di awal semester, artinya begitu data ini sudah terinput, dia itu udah bisa langsung ikut UKOM. Jadi bisa ikut di awal, tengah, atau akhir semester itu udah bisa langsung ikut UKOM. Sehingga ketika keluar UKOM, hasil UKOM masih di dalam rentang semester berjalan. Kan yang dibutuhkan di UKOM, cek aja. Berapa kali EKM terlapor, SKS total berapa, SKS semester berapa, IP semester berapa, IPK semester berapa. Kan ini kan data manual semua, Bu. Nah, kami menggunakan data sementara, menggunakan data semester lalu dimasukkan di situ. Kecuali untuk SKS total, kami tambahkan SKS semester sekarang sama SKS semester menggunakan SKS sekarang. Adapun IP sama IPK menggunakan semester yang lalu. Nah, itu salah satu cara sehingga nanti mahasiswa bisa diluluskan di periode dia kuliah. Misalnya semester ke-6 sekarang terakhir dia kuliah kan semester ini. Atau semester 7 dia terakhir kuliah. Nah, semester ini bisa diajukan hukumnya tanpa menunggu selesai semester ini, semester depannya baru ajukan hukum. Ini terus terang menambah semester. Dan di feeder pun akan ditagihkan AKM yang belum terlapor ini. Kenapa? Tanggalnya sudah masuk ke rentang periode sebelumnya. Sehingga di kebijakan di kami memasukkan data seperti itu sehingga mahasiswa nanti bisa mengikuti hukum di semester berjalan tanpa menunggu semester berikutnya. Karena kami sebelum menggunakan ini terus terang, jadi mahasiswa itu susah dapat predikat cum laude. Karena apa? Dia nambah semester, Bu. Kenapa nambah semester? Nunggu wajib lulus hukum dulu. Setelah lulus hukum baru boleh yudisium. Nah, yudisiumnya itu udah masuk semester berikutnya. Nah, itu masalahnya. Yudisium kan menggunakan tanggal kelulusan. Nah, jadi kalau di kami solusinya seperti tadi. Nah, kira-kira begitu, Bu. Nah, terkait dengan berapa kali yudisium, kalau saran kami, kan kelulusan hukum kan per beberapa bulan kan cepat. Jadi pada saat mau wisuda saja, misalnya wisuda di akhir semester, saat sebulan atau mendekati wisuda saja baru dibuatkan SK yudisium kolektif. Kalau kami seperti itu. Bisa jadi ada yang lulus di awal semester, tengah semester, akhir semester. Nanti 3 periode kelulusan hukum ini kami satukan dalam SK yudisium standar di akhir semester mengikuti mahasiswa yang lain. Jadi sekali yudisium, tanggal yudisium sebagai tanggal acuan wisuda. Kami juga dulu pernah menerapkan sebelum menggunakan sistem ini, dulu juga kami menggunakan wisuda jeda khusus untuk kesehatan. Standarisasi di kami memang wisuda 2 kali, akhir semester ganjil sama akhir semester genap. Cuman kan ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang mereka tuh lulus di antara tengah semester. Misalnya kan semester ganjil kan wisudanya kan bulan 3, bulan 2 atau bulan 3 lah. Rata-rata bulan 2 atau awal bulan 3. Sementara dia lulus hukumnya bulan 11, jauh sekali nunggunya. Sementara dia mau cari pekerjaan. Nah, kalau yang lulus hukumnya di bulan September, November ini banyak, maka kami bisa mengadakan wisuda jeda antar semester dalam rangka memenuhi yang ini agar masih yang baru lulus hukum itu bisa diajukan yudisium di bulan itu langsung diajukan kelulusan bulan itu langsung dengan cetak ijazahnya. Itu saya kira itu terkait di prodinya saja itulah itu terkait di keputusan internal kampus. Saya kira demikian. Cuman pastikan tanggal-tanggal kelulusan itu masih dalam rentang pelaporan. Yang kedua, pastikan juga nanti dalam rentang tanggal akreditasi. Jangan sampai rentang saya sebutkan di awal tadi. Ada kasus mahasiswa yudisiumnya di awal semester, misalnya bulan 7 misalnya. Dimasukkan ijazah bulan 7. Ternyata dia wisuda, tanggal penerbitan ijazah bulan Desember. Di dua tanggal ini ternyata menggunakan SK akreditasi yang berbeda. Ini jadi masalah. Karena di saat BKN nanti mau menggunakan akreditasi yang mana? Kalau menggunakan akreditasi yang lama yang masih berlaku, berarti tanggal terbit ijazah tidak dalam masa akreditasi. Tapi kalau menggunakan tanggal terbit ijazah, nomor akreditasinya tidak sama. Nah, itu masalah-masalah. Itulah kenapa kami menyarankan tanggal yudisium, tanggal terbit ijazah itu dalam satu rentang tanggal kalender dikti saja. Dan pastikan dalam satu tanggal rentang SK akreditasi. Untuk apa? Untuk menghindari alumni kita tidak bermasalah di tempat kerja besok. Walaupun ini sebenarnya ketentuan internal kampus, tapi ingat, nanti akan bermasalah kalau tidak disetting dengan jelas angka-angka ini, tanggal-tanggal ini. Akan menyulitkan alumni kita, Bu. Nah, kira-kira demikian, Bu.
Nah, saya sendiri saat ini, terus terang ini kan materi ini kan saya berdasarkan data terakhir yang saya kerjakan bulan 3 lalu. Saya sendiri sudah saat ini tidak lagi menjadi adik dari kita, tapi masih aktif di Syakat. Nah, di Syakat sendiri tidak terlalu banyak kerja sebagaimana diprediksi. Jadi kalau ada yang mau dibimbing langsung atau pendampingan, insya Allah bisa lah di waktu-waktu kosong saya. Saya kira-kira demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Ramli. Untuk Bu Kiki sudah terjawab ya Bu berarti pertanyaannya. Dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 15.08, untuk pertanyaan yang masih belum dijawab atau kami persilahkan, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di grup yang sudah kami sediakan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, saya boleh minta tolong untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk para peserta boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik. Untuk foto bersama ini akan saya pandu. Boleh 1, 2, 3.